Saudara, kalau kita ini punya kebencian kepada seseorang, yang tanpa saudara dan saya sadarin, kita ini juga cenderung untuk membenci juga semua orang yang ada di dekat dia. Dia ini musuh saya ini tidak suka sama dia, tetapi kamu kok ya bisa dekat sama dia. Semua yang di dekat dia kita pandang buruk, dan bahkan lebih jauh lagi, kita juga nggak mau bantu semua yang ada di dekat orang ini. Karena saudara dan saya tanpa disadari kita juga menganggap bahwa ini juga musuh saya. Supaya apa? Supaya luka yang ada di dalam hati saudara dan saya itu semakin dalam. Dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 18, lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Ceritanya kan Daud itu sempat lari nih dan tinggal di antara para imam di Nob. Lalu orang melaporkan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi atau disembunyikan oleh para imam di Nob. Dan Alkitab menuliskan para imam ini dibunuhin semua oleh Raja Saul. Saudara, kalau kita ini punya kebencian kepada seseorang, yang tanpa saudara dan saya sadarin, kita ini juga cenderung untuk membenci juga semua orang yang ada di dekat dia. Keluarganya, temennya, kita nggak suka sama seseorang, tapi tanpa kita sadari kita ini juga akhirnya nggak menyukai orang-orang yang pro sama dia. Nggak menyukai orang-orang yang juga berteman sama dia. Padahal orang-orang yang berteman sama dia belum tentu memusuhi kita. Tetapi kita tuh sudah nganggep bahwa dia ini musuh saya ini tidak suka sama dia, tetapi kamu kok ya bisa dekat sama dia. Akhirnya kita ini cenderung untuk juga memusuhi orang yang dekat sama orang itu, saudara. Nah, inilah yang kita lakukan tanpa kita sadari, bahwa ketika kita itu membenci seseorang, kita juga cenderung juga terluka dengan orang-orang yang ada di dekat dia. Dan tanpa disadarin, yang tadinya kita cuman membenci suatu orang, kita cuman berusaha untuk istilahnya itu mungkin melakukan hal yang buruk kepada orang ini, pandangan kita buruk tentang dia, dan tanpa disadari semua yang di dekat dia kita pandang negatif. Semua yang di dekat dia kita pandang buruk, dan bahkan lebih jauh lagi, kita juga nggak mau bantu semua yang ada di dekat orang ini. Karena saudara dan saya tanpa disadari kita juga menganggap bahwa ini juga musuh saya. Jadi saya nggak mau sentuh dia, saya nggak mau bantu dia, saya nggak mau tolong dia, karena dia juga membela dari musuh saya. Ini kita bisa lihat ya, iblis itu akan berusaha terus menerus. Ketika dia berhasil memancing saudara di kepahitan, dia akan melebarkan sayap. Terus akan berusaha mengotak-atik area itu. Supaya apa? Supaya luka yang ada di dalam hati saudara dan saya itu semakin dalam. Dan kalau luka ini semakin dalam, maka saudara dan saya akan dibikin semakin sulit untuk keluar, kan? Kalau luka itu nggak dalam, lebih gampang dan lebih cepat penyembuhannya. Tapi kalau luka itu makin dalam dan parah, bukankah itu akan lebih sulit untuk penyembuhannya? Jadi iblis itu bukan cuma sekedar memancing kita terjebak di dalam kepahitan, tapi dia akan berusaha kita sedemikian rupa dibawa sampai berakar, beroyok nih ceritanya, sampai dalam sekali, sampai tertanam di dalam, sampai akhirnya saudara dan saya akan makin kesulitan untuk keluar. Dan kalau kita makin kesulitan untuk keluar, apa yang terjadi? Maka kita akan makin sulit untuk mempercayai
bahwa kita bisa mampu mengambil keputusan untuk ngampuni dan sembuh. Bukankah banyak dari kita ketika kita itu ada di dalam kepahitan ya saudara, kita itu bilang begini, gak bisa saya ngampuni, terlalu berat, terlalu parah yang dia lakukan. Sebetulnya kenapa kata-kata itu muncul? Karena iblis berhasil membuat saudara itu sampai berakar di dalam. Dia akan pakai orang-orang sekeliling untuk membuat saudara makin dalam. Sehingga akhirnya saudara dan saya makin sulit untuk yakin bahwa kita itu bisa sembuh. Pengampunan memang memerlukan waktu, tetapi bisa sembuh. Pengampunan itu memang butuh proses. Tetapi saya katakan bagi saudara dan saya, masih ada harapan untuk hari depan saudara. Keputusan untuk mengampuni itu adalah langkah pertama yang signifikan. Tetapi seperti saya pernah katakan sebelumnya, bahwa pikiran dan perasaan belum tentu sejalan. Tetapi makin dalam akar yang ditanamkan iblis mengenai kepahitan kita, maka tentunya makin panjang waktu yang kita perlukan. Tetapi semua kembali kepada keputusan. Ketika saudara dan saya setiap kali sakit kita berkata, Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau ngampuni. Maka kekuatan baru muncul lagi. Lihat lagi orang itu, lihat sekelilingnya, benci, emosi, dan kita berkata lagi, Tuhan, aku mau ngampuni. Ada kekuatan lagi. Jadi itu proses. Berapa lama Bu? Tiap orang berbeda. Ada orang yang butuh waktu 1 tahun. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Seperti yang saya alami 13 tahun. Tetapi ada pula yang 1 bulan bisa selesai saudara. Tapi kita tidak mungkin melupakan apa yang dia lakukan. Saudara, saya mengumpamakan seperti orang kecelakaan ya. Kita ada bekas luka. Pada waktu kita melihat bekas luka yang permanen, saudara bisa cerita runtutan kejadian bagaimana bekas luka itu muncul. Tetapi ketika saudara cerita, tidak ada rasa marah kepada yang nabrak saudara. Tidak ada rasa sakit lagi di bekas luka itu. Nah itulah berarti kita sudah ngampunin. Yang menjadi persoalan adalah memang orang itu kadang-kadang kita salah berpikir bahwa orang ngampuni itu detik itu juga langsung sembuh. Tidak bisa saudara. Kita ini manusia ya, punya memori. Kalau ada pendeta bilang lupakan seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Gimana mungkin? Karena saudara dan saya bukan kayak handphone. Kalau handphone enak, memori card tinggal dicabut, lupa semuanya. Istilahnya data-data memori yang lama-lama udah bisa dihapus. Otak kita kan nggak bisa. Kita ingat dengan detail apa yang dia lakukan. Tetapi ketika kita mampu mengampuni sampai akhirnya tuntas nih, maka luka itu bekasnya masih ada. Tetapi saudara dan saya bisa cerita tanpa ada sakit hati di dalam hati kita. Itu maksud saya. Jadi iblis akan berusaha untuk mengakarkan, untuk membawa saudara taruh lebih dalam. Jadi kalau hari ini saudara mulai introspeksi, saudara mikir, iya saya kok makin membenci semua yang ada di sekitar dia. Saya kok bisa membenci orang-orang yang berteman sama dia, padahal temannya itu nggak salah sama saya. Nah ini kita mesti hati-hati saudara, karena itu tandanya kita mulai dibawa lagi sama iblis lebih dalam. Jangan izinkan dibawa lebih dalam. Nggak dibawa lebih dalam aja sudah nggak gampang. Apalagi dibawa lebih dalam nanti tambah runyam saudara. Jadi stop dan mulai katakan gini, enggak, aku enggak boleh terseret lebih dalam. Ini kan temennya dia kan enggak ngerti apa-apa. Ini kan enggak ngerti. Ini kan saudaranya dia kan enggak tahu apa-apa. Yang menjadi masalah kan dianya. Jadi saudara, kita harus mengambil keputusan. Jadi hati-hati dengan cara dan sepak terjang iblis yang iblis lakukan.